Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di channel resmi Widi Imam Sidoarjo, channel keren Kamera Pesantren. Pada malam hari ini kita berkolaborasi dengan Kadam Sidik, founder dari Mata Nakrok. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, Gus, mohon maaf sebelumnya. Ini adalah Kamera Pesantren, kita berkolaborasi dan di channel ini kita membahas tentang diskusi ilmiah yang membahas masalah-masalah yang sedang ramai diperbincangkan dan tentunya berdasarkan referensi yang konkret dan terpercaya yang bersumber dari kitab yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Oke. Tema kali ini kita membahas tentang zakat, di mana semua masyarakat Islam menyiapkan untuk zakatnya sebelum menjelang Lebaran. Saya persilakan kepada Ra Husen, bagaimana Ra? Dalil kewajiban zakat fitrah ataupun mal, monggo. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah saya sangat berterima kasih karena hari ini diundang di tempat yang amat sangat mulia ini, walaupun rumah saya. Adapun mengenai zakat, itu sudah jelas. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah dari harta-harta mereka. Apa? Sedekah. Ini maksud di sini yang wajib. Untuk apa? Untuk membersihkan harta mereka, untuk menyucikan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Karena sesungguhnya doa teman-teman sekalian itu nanti akan menjadi menumbuhkan ketenteraman di dalam jiwa dan hati mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lagi Maha Sami', lagi Maha mendengar. Setidaknya ayat tersebut menjadi penegas bahwasanya zakat itu merupakan sebuah kewajiban. Apalagi zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang dijelaskan di dalam beberapa hadis. Yang hadis terkenal, Arba'in Nawawi, gak usah jauh-jauh, Buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam ini dibangun atas 5 perkara. Dan salah satu yang disebutkan di situ adalah wa ita az-zakat. Yang menunjukkan bahwa zakat itu penting banget. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Bahkan dijelaskan juga di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, bahwasanya orang yang enggan bayar zakat itu nanti di hari kiamat akan diapakan? Lehernya akan digigit sama ular. Lalu itu nanti gigit dia, saya berkata, aku ini simpananmu, aku ini hartamu. Jadi buat apa sekarang kita punya duit banyak, ber-MM-an, ratusan juta sebagainya, tapi kita enggan buat bayar zakat. Allah yahdikum. Mohon maaf, Ra. Ya, kalau kadar zakat itu sebetulnya secara dalil hukumnya, dalil asalnya itu apa? Kadar zakat sebenarnya yang lebih paham ini beliau berdua. Cuman mungkin ya yang jadi problem di sini adalah beberapa hal yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat. Contohnya di sini kalau Musabbagh wa ghairu, Imam Ibnu Musabbagh dan sahabat-sahabatnya, wal aslu fihi al-kail. Ini nanti minta tolong diperinci lagi Mas. Panjenengan lebih paham. Wal aslu fihi al-kail wa inna maqadarul ulama'u bil wazni istidharan. Jadi untuk mengukur zakat itu sebenarnya bukan dengan timbangan yang sering kali kita lihat di masyarakat Indonesia, tapi berdasarkan kail atau kadar atau mungkin volume. Dibahas juga di dalam Raudhah Imam An-Nawawi rahmatullah taala alaihi yang akhirnya ada juga di syarah mazhabnya, bahwa yang benar itu adalah an-sawab ma qalahu al-Imam Abu al-Faraj ad-Darimi min ashabina anna al-i'timad fi dhalika 'ala al-kail duna al-wazn. Jadi tolak ukurnya yang sering kali kita lihat hari ini dengan timbangan itu kurang tepat berdasarkan mazhab kita. Yang tepat justru adalah berdasarkan timbangan. Makanya ini gimana Mas kira-kira untuk Mas Faiz dan Mas Wasil untuk penjelasan mengenai kadar timbangan dan kadar volume ini? Bukan kilogram berarti ya, Re? Bukan kilogram, soalnya di sini jelas banget. Wa yukhtalafu qadruhu waznan bi ikhtilafi jinsi ma yukhraj. Berarti bakal berbeda kan isinya? Iya. Iya. Jadi kalau misal diisi sama beras, diisi sama gandum, diisi sama jagung, tentu aja nanti beda-beda. Jadi gimana ini Mas? Iya, soal itu Mas Faiz. Iya. Mas Faiz. Pertama, untuk masalah zakat ini, kita tahu bahwa zakat fitrah itu kadarnya 1 sok, Pak ya. Iya, 1 sak. 1 sok itu dikatakan arba'atu amdad, 4 mud. Sehingga dari situ muncul dari para ulama itu mengatakan 4 mud atau 1 sok ini berapa? Akhirnya di Indonesia banyak varian gitu. Ada yang mengatakan 2,5, 2,7, 2,8, ada yang 3 kilo. Ya. Ini sebenarnya kenapa sampai terjadi perbedaan seperti ini? Ternyata yang kita harus tahu bahwa mud itu asal maknanya adalah hafnah. Hafnah itu apa ini ya? Ini bahasanya apa? Iya, saya bingung. Jadi satu tangan penuh lah, katakan genggaman kedua. Satu genggaman 2 tangan ini penuh. Ini mud namanya. Tapi tolak ukurnya ya muqtadil khilqah. Orang yang
ukuran badannya itu normal, bukan yang besar ataupun yang kecil. Lantas kalau hari ini bentuknya mut itu apa? Sebenarnya mut itu ada bentuknya. Dan ini kebetulan Mas Rosyid, ini edisi malam ini kita bawakan Mut original. Original. Ini dari atas ke atas ke atas ke atas ke atas. Ini nggak tahu ini dari kapan. Yang jelas satu mut itu segini. Jadi kalau kita zakat fitrah nanti kita ukur beras itu 4 mut, berarti 4 wadah. Itu kira-kira nanti ya kalau 4 mut ini munculnya berapa ya akan relatif gitu. Dan kemarin setelah saya ukur, saya pribadi kemarin ada beras itu dengan merek Pinpin. Ini karena memang berasnya itu Pinpin itu saya ukur dengan ini. Ternyata beras Pinpin 10 kilo itu kalau ditakar dengan ini untuk zakatnya 3 orang itu hanya tersisa 4 ton. Berarti habis beras 9 kilo 6 ton. Kalau untuk 3 orang, tiap orangnya 3 kilo, 2 on. Kalau 3 kilo, 2 orang Bagaimana Indonesia yang 2,5? zakatnya 2,5. 3 kilo aja nggak cukup, apalagi 2,5. Iya. ini bagaimana? Ini bagaimana? Oh, ternyata ini semua muncul karena para ulama itu beranggapan sebenarnya sok dan mut itu kailun awazn. Seperti dikatakan orang Pusat. Apakah itu takaran? Artinya dalam bentuk wadah seperti ini, ataukah itu timbangan pasti? Maka di dalam satu kitab, di dalam kitab Hafiz Sadatil Muttaqin, dikarangi Imam Zabidi, dikatakan di sana wa dzakara ar-ruyani wa ghairu annal i'tibara bil kaili la bil wazni wa hadha huwa sahih. Persis. Ini persis sama dengan yang diutarakan Lora tadi. Tsumma qala Imamul Haramain al-i'tibar fi ma 'allaqahu syar'u bis-sa'i wal muddi bi miqdarin mawzunin yudafu ila sa' wal muddi la bima yahwil mud wa nahwa. Artinya di sini tegas mengatakan bahwa ukuran sok dan mud itu bukan tentang wazn, bukan tentang berat, bukan tentang timbangan, tapi itu tentang volume. Sehingga karena ini tentang volume, maka seperti dikatakan tadi, itu akan menjadi relatif yahtalifu qadruhu. Akan ukurannya muncul ini menjadi relatif tergantung apa yang kita masukkan. Ini kalau yang kita masukkan ke dalam sini berat, berasnya itu sangat berat, pasek, punel gitu ya. Itu bisa-bisa sampai 4 kilo. Iya. Tapi kalau berasnya itu enteng banget, ini 4 kali wadah ini bisa-bisa cuma 2. Ya. Dan itu sah. Karena memang yang dijadikan tolak ukur itu bukan beratnya, bukan timbangannya, tapi volume. Volumenya. Ya. Maka dari itu bagaimana ini nanti orang-orang zakatnya ini? Maka tentu di sini para ulama mengatakan siapapun yang tidak memiliki adanya mud, faman lam yajid, maka siapapun yang tidak memiliki mud, tidak memiliki wadah seperti itu, maka bagaimana? Maka dia keluarkan mayatayakon. Dia keluarkan sesuatu yang dia yakini itu mencapai satu sok positif. Misalkan pendekatannya seperti ini Mas Rosyid. Katakan saya tadi ngomong berasnya merek Pinpin. Sudah saya ukur, saya uji. Oh ternyata 3,2 on. Mas Rosyid besok di rumahnya beli beras. Sama mereknya Pinpin. Zakatnya berapa? Ya kira-kira ya 32 untuk yakin. Karena saya sudah muji. Pakai wadah saya 3,2. Kalau Anda mereknya sama berasnya ya zakatnya segitu. Nah, itu seperti itu. Jadi pertama memang jumhur ini mengatakan bahwa sok yang itu merupakan 4 mut itu bukan tentang timbangan, tapi itu tentang volume atau takaran kail. Anas bagaimana solusi? Mungkin ini bisa disampaikan oleh Silakan Mas Husil. Solusi untuk yang sudah yang berlaku di masyarakat. Nah, ya, memang kalau kita mengikuti bahwa yang namanya zakat itu harus pakai kail atau sebuah takaran, itu kelihatannya sulit. Sulitnya adalah memang tidak semua orang itu punya mood yang ini diduplikat juga nggak mudah. Iya. Harus di shop ya. Solusinya bagaimana? Karena memang juga orang-orang itu tahunya kalau 4 menit itu cuma 2,4, 2,5, 2,7, 2,8. Ini solusinya bagaimana? Ini sekali lagi kembali kepada perkhilafan yang ada pada penentuan satu sok 4 menit itu apakah kail ataukah wazan. Oke, tadi beliau Lora Hasan juga sudah menyebutkan, sama Mas Faiz juga sudah menyebutkan bahwa menurut jumhurul ulama itu merupakan takaran, bukan merupakan sebuah timbangan pasti. Namun saya rasa perlu adanya yang namanya sebuah solusi agar kita tidak menghukumi zakat yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak sah. Saya ingin menukilkan yang ada dalam kitab Hafiz Sadatil Muttaqin. Beliau di situ dawuh, "Tsumma qala Imamul Haramain al-i'tibar fi ma'allaka wa asyar bi sa'i wal muddi bi miqdarin mawzunin
yulafu ila sa'i wal mudila bima yahwi al muddu wa nahwu. Ini seperti yang disampaikan awal tadi. Tapi ini wa dzakara ar-ruyani wa ghairu annal i'tibar bil kail la bil wazn. Wa hadha wa sahih. Ini memang pendapat yang sahih. Qala Abdul Abbas al-Jurjani ila al-asal idza awjabna fi az-zakah fal i'tibar fi bil wazn. Wa tawassata sahibul iddah fa qala ala tahdid fil kail wa ala taqarrub fil wazn. Wa inna ma qaddara al-ulama istidharan. Qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdah as-sahih i'tibarul kail kama sahahahu wa bihi qata ad-Darimi wa sannafa fi hadhihi al-mas'alah risalah. Jadi ternyata di kitab ini dikatakan bahwa dalam masalah ini ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan ini bukanlah sebuah kail, bukanlah sebuah takaran, tapi ini merupakan sebuah timbangan. Sehingga kalau timbangan kita bisa mengikuti ini bahwa timbangan pastinya 2,5 atau 2,4, 2,7 atau bahkan 3 kilo. 3 kilo. Saya medok juga. Namun walaupun ada khilaf yang seperti ini, kami tetap menganjurkan. Alangkah baiknya nanti tetap kita berhati-hati andaikan punya yang namanya sok seperti ini, arba'atu amdatin seperti ini, maka nanti tetap kita mengikuti pendapat yang mengatakan harus ditakar. Itu kalau memang punya. Nah, kalau tidak punya maka tadi yaitu harus mengeluarkan kadar yang bisa dipastikan kalau itu sudah mencapai sok. Ya. Belum begitu wajib alaihi ikhraju qadrin yatayaqanu annahu la tusam. Ya, Ada tambahan ya? ya mungkin singkatnya bagi teman-teman yang berlalu-lalu itu sudah gak usah dipusingin. Kenapa? Karena tadi sudah ada ibarat yang menjelaskan perihal bahwa itu tolak ukurnya nanti adalah timbangan. Namun untuk selanjutnya lebih baik panjenengan sekalian itu cari di Shopee yang model begini. Rupanya orang mau buka usaha buat jadi. Enggak harus dari saya gak jual. Tapi teman-teman buka aja di Shopee timbangan mood harusnya ada tuh. Model kayak begini tuh harusnya ada. Iya, harusnya ada. Dan saya yakin ada banget. Karena nanti perbedaan beras tadi itu sangat mempengaruhi. Jadi bisa jadi beras yang murah banget itu bisa menguntungkan kalian juga. Karena ringan.